Terlalu logik, akhirnya salah bertanya ke dalam diri. Nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau rugi gimana? Mana mungkin kan saya cuman ibu rumah tangga. Mana mungkin kan gaji suami saya cuman sekian. Mana mungkin. Nah, terlalu logik itu juga termasuk batasan. Dari klaim. Selamat sore Mas Bimo, apa kabar nih? Bro Rendra, gimana? Sehat ya Mas ya? Sehat. Udah lama kita nggak ketemu nih. Nah, sore ini saya pengen belajar nih sama Mas Bimo dan ngajak teman-teman semua yang... Nah, kalau versi Mas Bimo sendiri gimana sih Mas? Cara supaya kalau kita belajar itu jadi lebih efektif? Oke. Ya, jadi gini, kita bahas dulu fakta pembelajaran di Indonesia ya, terutama ya. Kita sejak kecil itu diajarkan untuk meniru dan menghafal. Ya. Ini yang membuat ketika dewasa itu banyak mengalami keterbatasan. Kalau tidak ada supervisi, tidak ada perintah, dia nggak bisa maju. Kreativitasnya kurang. Karena sejak kecil dilatihnya apa? Meniru dan menghafal. Meniru, ya. Ini adalah rumusnya ini dan lain sebagainya. Nah, sementara jarang sekali di era pendidikan itu seseorang diajari untuk bertumbuh. Gitu. Jadi kalau teman-teman belajar, jangan hanya fokus untuk meniru atau menghafal. Jangan hanya fokus hanya untuk mendapatkan informasinya saja, untuk memahami saja. Tapi bagaimana belajar itu? Bagaimana saya ini supaya bertumbuh? Bagaimana saya saat ini lebih baik dari yang kemarin? Bagaimana besok lebih baik lagi? Jadi dari pembelajaran itu, teman-teman mau bertumbuh ke arah mana? Apa yang nambah, skill apa yang nambah, pengetahuan apa yang nambah, hasil apa yang nambah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau belajar yang efektif, fokusnya adalah bagaimana supaya saya bertumbuh dari apa yang saya pelajari. Bertumbuh artinya semakin membaik. Dari kesadaran, dari pengetahuan, dari tindakan, dan juga dari hasil. Jadi, tidak hanya sebatas misalkan nih, oh ada orang si A pakai cara ini, lalu ditiru plek. Si B bisnisnya ini, ditiru plek. Gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang pola pikirnya banyaknya seperti itu. Karena saya juga mentoring juga di bisnis, ada 7.000 lebih orang yang di kelas jago TikTok affiliate itu. Rata-rata saya amati orang yang sukses itu adalah orang-orang yang kreatif. Gitu. Orang-orang yang kreatif. Nah, kebanyakan orang yang belum berkembang, dia terjebak di meniru dan menghafal. Hanya sebatas meniru dan menghafal. Sehingga apa? Dia tidak punya nilai lebih. Itu. Nah, kreativitas ini membuat orang mampu menciptakan hal baru karena sudah tidak lagi terjebak di meniru dan menghafal. Jadi, kalau belajar yang efektif, jangan hanya berhenti di meniru dan menghafal, tapi fokuslah untuk bertumbuh dan kreatif. Gitu. Oh, seperti itu Mas ya. Ingat teman-teman tuh, jangan hanya meniru dan menghafal, tapi kita harus tumbuh secara kreatif, seperti itu. Nah, jadi gini Mas, kita lanjutin ya. Kalau kita kan udah belajar nih, udah tahu bagaimana cara belajar yang efektif. Cuma terkadang itu kalau kita udah belajar, godaannya tuh males praktek ya. Nah, kalau dari Mas Bimo sendiri gimana sih Mas caranya ngatasin godaan males praktek itu Mas? Oke. Monggo. Jadi sepakat sekali, banyak sekali orang itu belajar, hanya belajar gitu loh. Belajar ke sana, belajar kemari, investasi untuk pembelajaran di sana, di sini, dan seterusnya. Jadi banyak sekali orang-orang hanya fokusnya di belajar, tapi ketika praktek kadang nggak sampai selesai, baca buku nggak sampai selesai, atau melakukan kegiatan yang harusnya rutin nggak juga rutin, konsisten juga nggak bisa konsisten gitu. Nah, yang pertama adalah biasanya karena masih ada rasa apatis gitu. Jadi apatis itu enggan melakukan sesuatu, itu vibrasi force terbawah nomor 3. Nah, rasa apatis ini harus dilepas dulu. Seperti kemarin pada saat teman-teman yang ikut meditasi bersama, kita praktek bareng-bareng gimana sih caranya melepas apatis. Yang kedua adalah lemahnya goals atau tujuan gitu. Jadi seseorang kalau tujuan hidupnya lemah, prakteknya juga ogah-ogahan. Ya, termasuk misalkan dalam mendapatkan income, kalau goalsnya nggak bulat, nggak kuat, nggak besar gitu ya, akhirnya ogah-ogahan gitu. Nah, rata-rata orang-orang yang lemah semangat, nggak konsisten itu kalau ditanya tujuanmu apa, rata-rata mereka nggak bisa
menerjemahkan secara detail, dan atau kalau bahasa saya tujuannya kurang menggairahkan. Jadi kita ingat-ingat itu mungkin terlalu besar muluk-muluk, atau mungkin terlalu rendah, atau bahkan yang memprihatinkan tidak punya tujuan. Ketika ditanya, apa tujuan hidupmu? Apa ya? Bingung. Ya, itu yang membuat orang akhirnya jadi semangatnya lemah. Gitu loh, prakteknya nggak konsisten gitu. Kalau tujuannya kuat, kalau apatisnya dilepas, otomatis nggak ada lagi yang namanya ogah-ogahan untuk praktek gitu. Oh iya benar. Jadi kita harus paham dulu ya tujuan kita ya, dan harus benar-benar kuat gitu ya Mas ya. Iya, menggairahkan Mas. Jadi kalau ingat itu tuh langsung kayak waktu dulu saya belum Semangat gitu punya ya. rumah itu kan, belum punya mobil itu kan, nginget itu semangat banget, gairah banget. Jadi kalau mau rebahan, capek-capekan apa, dikit-dikit capek atau rebahan itu eman gitu loh. Karena ini goals ini sangat menggairahkan gitu loh. Ya gitu. Berarti kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa goals kita yang menggairahkan. Betul. Nah itu dia kunci teman-teman ya, dicatat ya teman-temannya. Btw teman-teman yang nonton live kita di TikTok, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain ya. Nah ini mumpung masih sepi nih yang tanya, nanti teman-teman tanyain, nanti insya Allah pertanyaan yang menarik akan saya bacain dan saya tanyakan langsung ke Mas Bimo ya. Mas, sebelumnya kita boleh nggak nih baca-baca pertanyaan dari teman-teman kita di YouTube? Boleh. Oke. Silakan. Oke, ini ada dari @atska Zikia 3460. Pertanyaannya seperti ini Mas Bimo. Batasan kelimpahan yang dimaksud apa Mas Bimo ya? Oke. Jadi di video sebelumnya kita membahas tentang kelimpahan. Yang tidak membuat berlimpah itu adalah karena orang sengaja membatasi. Nah, apa sih batasan? Batasan itu salah satunya adalah rasa-rasa vibrasi force, seperti cemas, khawatir, takut, gelisah gitu ya. Perasaan-perasaan takut melakukan sesuatu, itu biasanya juga efek didikan di masa kecil. Apa-apa ditakutin, awas nanti jatuh, awas nanti ini, awas nanti itu, sehingga kebawa sampai dewasa, apa-apa takut dulunya, apa-apa ruginya dulu. Gitu. Jadi dia menciptakan batasan. Kemudian batasan yang seringkali tidak disadari seseorang, dan saya dulu mengalami, adalah apa? Vibrasi force yang 175 terkait dengan bangga atau sombong atau cenderung merendahkan orang lain. Di situ juga termasuk di dalamnya adalah mengejar nilai tentang diri. Nah, di situ salah satu contoh realnya adalah ingin mengalahkan yang lain. Gitu Jadi ya. pada saat teman-teman ingin mencapai sesuatu, mau sebagai pembuktian misalkan, atau mengalahkan orang lain, itu sebenarnya menciptakan batasan. Contoh, waktu saya kerja dulu, gaji terakhir misalkan 5 juta. Saya pengen membuktikan, pengen mengalahkan teman-teman yang masih bekerja selevel saya dulu. Saya buktikan di luar ini saya akan bisa lebih sukses. Ketika hasil saya dapat 10 juta, itu udah puas banget. Nah, ini akhirnya membatasi, angka 5 juta ini hanya membatasi untuk mengalahkan 10 juta ini, untuk mengalahkan 5 juta ini. Nah, ketika saya mulai menyadari, melepaskan emosi 175, bahwa saya hidup tidak untuk mengalahkan yang lain, tidak ada yang perlu dikalahkan, maka batasan atasnya nggak ada. Saya tidak perlu mengalahkan orang lain, hasilnya berapa nggak saya lihat. Tapi saya memastikan hasil saya bertumbuh gitu loh. Bagaimana bulan ini naik dari bulan kemarin, bagaimana hasil tahun ini lebih besar dari tahun kemarin gitu. Jadi tidak lagi ingin mengalahkan yang lain. Itu juga termasuk batasan. Gitu. Salah bertanya ke dalam diri juga sama. Terlalu logik, akhirnya salah bertanya ke dalam diri. Nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau rugi gimana? Mana mungkin, kan saya cuman ibu rumah tangga. Mana mungkin, kan gaji suami saya cuman sekian. Mana mungkin. Nah, terlalu logik itu juga termasuk batasan dari kelimpahan. Oh iya, siap-siap. Nah, tuh teman-teman, jangan terlalu logik ya. Jangan kafir, kakian pikir. Oh, kafir, kakian pikir. Nah, seperti itu Mas Atska ya, tadi yang bertanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Nah, ini ada dari Habib Aziz. Nah, begini pertanyaan Mas. Untuk mengetahui masih menyimpan energi rendah itu bagaimana ya Mas Bimo? Monggo Mas. Ya, untuk mengetahui apakah energinya masih rendah atau tidak, itu paling gampang adalah melihat hasil. Melihat hasil. Kalau hasil saat ini belum ideal, hasil saat ini masih di kekurangan, berarti masih berada di emosi bawah. Gitu. Ya. Karena semesta hanya mengembalikan getaran rasa.
Apa yang kita pancarkan gitu ya? Apa yang dipancarkan. Jadi hari ini itu adalah konsekuensi atau hasil dari pancaran di masa lalu, di kehidupan sebelumnya. Makanya cara melihat apakah sudah benar atau belum, ya lihatlah hasil. Kalau hasil masih dalam kekurangan, masih belum ideal, berarti masih memancarkan vibrasi kekurangan, masih memancarkan emosi-emosi level bawah. Oh, seperti Itu itu. indikator paling jujur adalah hasil. Benar. Oh iya ya, jadi maka dari itu penting ya Mas ya untuk selalu disiplin menjaga energi Mas ya. Oh iya. Ya begitu Mas Habib Aziz, semoga jawaban barusan bisa menjadi ini ya, menjadi penerang nih buat pertanyaan Mas Habib Aziz. Oke, lanjut Mas ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada dari Johnny Esmond ya. Pertanyaan seperti ini. Kalau misal situasinya sudah tidak cocok atau tidak mengenakan gimana Mas? Oke, situasi realitanya ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk memancarkan kelimpahan itu memang perlu skill yang namanya melampaui logika. Melampaui logika. Melampaui 3D saat ini. Oh iya. Jadi melampaui realitas saat ini supaya logikanya juga nanti ikut terlampaui, tapi dimulai dari melampaui realitas saat ini. Nah, kadang orang tuh mau berlimpah, tapi melihatnya realitas saat ini itu kan nggak masuk. Padahal tadi jelas bahwa hari ini realitas saat ini hasil konsekuensi apa yang telah dilakukan di masa lalu, apa yang dipancarkan di masa lalu. Nah, kalau hari ini masih fokus di kekurangan hari ini, narik apa? Kekurangan di masa depan. Kekurangan di masa depan. Ah iya. Maka dari itu, apapun peristiwanya, jadi kalau teman-teman pengen tahu rahasia rumus mengubah kehidupan, apapun fakta saat ini, pancarkan kehidupan yang ingin dijalani. Gitu Jadi ya. jangan melihat realitas saat ini, tapi banyak orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf, ngeyel, tapi faktanya, padahal rumusnya abaikan watak saat ini. Saat ini pancarkan rasa kehidupan yang ingin dijalani, jangan melihat realita gitu. Iya. Karena kalau melihat realitas saat ini, pastinya suka gimana kondisinya sedang seperti ini, gimana mau berlimpah. Padahal hari ini pancaran masa lalu. Besok jadi apa tergantung hari ini. Contoh orang yang punya hutang. Ketika terus memancarkan punya hutang, memancarkan kekurangannya, ditarik apa? Hutang terus, kekurangan terus gitu ya. Gitu. Jadi rumusnya itu, apapun kalau ingin mengubah kehidupan, apapun realitas saat ini, fokuskan, pancarkan kehidupan yang ingin dijalani. Ya. Jadi boleh nggak saya ringkas seperti ini, Mas? Kita saat ini adalah hasil pemikiran kita di masa lalu. Betul. Kita di masa depan adalah hasil pemikiran kita di saat ini, gitu Mas ya? Ya, lebih tepatnya di getaran rasanya. Getaran rasanya. Vibrasinya. Oh iya. Siap. Oke. Nah, seperti itu Mas Johnny Esmond. Semoga apa yang dikatakan Mas Bimo tadi bisa jadi jawaban ya buat Mas Johnny Esmond ya. Kita lanjut ya Mas Bimo ya, satu lagi ya. Oke. Ini ada dari Mas Fedoramak 54. Caranya emosi itu hilang gimana Mas? Oh, menghilangkan emosi maksudnya Mas ya? Menghilangkan emosi. Nah, ini kemarin masih saya bahas bahwa rata-rata orang tuh memahami emosi itu marah. Padahal emosi itu adalah energy in motion. Energi yang bergerak. Nah, emosi itu selalu ada. Bahkan netral pun itu adalah sebuah getaran rasa. Vibrasi gitu loh, emosi gitu. Jadi ada emosi level bawah, ada emosi level atas. Nah, teman-teman itu fokuskan untuk melepaskan emosi bawah untuk naik memancarkan di emosi atas. Jadi bukan dihilangkan ya. Bukan dihilangkan. Bukan dihilangkan, karena nggak bisa dihilangkan. Karena tenang damai pun itu getaran rasa. Mungkin beberapa orang nganggapnya tenang kan nggak apa-apa, enggak. Justru itu ketenangan itu benar-benar vibrasinya itu gede gitu. Nah, di beberapa minggu kemarin saya menunjukkan tabel vibrasinya. Mungkin nanti biar ditunjukkan ulang sekilas juga, biar teman-teman tahu level-level emosi bawah, lalu yang atas itu seperti apa gitu. Oh, seperti itu ya. Ya, siap. Nah, itu tadi Mas siapa tadi namanya? Mas Fedoram. Nah, seperti itu jawabannya Mas. Mudah-mudahan bisa jadi solusi ya buat Mas ya.
Nah, ayo teman-teman, buat yang di TikTok, yang live, tulis saja pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang menarik akan saya tanyakan langsung kepada Mas Bimo. Oke? Nah, Mas, ini ngomong-ngomong soal takut dan cemas atau khawatir, itu kan masih banyak orang yang merasa cemas, khawatir, dan takut, apalagi yang secara kondisi atau faktanya ekonomi memang sedang minus. Nah, terus bagaimana nih mengatasinya? Karena kecemasan, khawatir, takut itu masuk vibrasi kekurangan ya, Mas ya, yang berpotensi menarik kekurangan juga. Monggo Mas, gimana kira-kira cara yang paling efektif, Mas? Iya, betul sekali. Jadi rasa cemas, khawatir, takut ini menjadi dominan dimiliki banyak orang. Gitu. Rata-rata orang begitu, cemas, khawatir, takut gitu. Padahal rasa cemas, khawatir, takut ini adalah energi yang tidak disukai uang. Teman-teman boleh buktikan, orang yang cemas, khawatir, takut, satu, biasanya kesulitan menarik rezeki. Yang kedua, misalkan dapat, itu cepat hilang. Itu sebuah fakta realita, teman-teman nanti cek aja. Gitu. Orang yang duitnya sebanyak apapun, kalau dia cemas, khawatir, takut, nggak akan awet. Nah, maka pertanyaan ini mewakili banyak sekali orang-orang yang sebenarnya juga mengalami itu. Gitu. Bahkan di YouTube itu di beberapa video sebelumnya ya, itu sempat saya berikan testimoni. Di TikTok juga ada. Salah satu dari penonton channel itu dia anxiety selama 4 bulan, hampir gila, mengurung diri di kamar. Kecemasan berlebihan ya, great anxiety. Dia bisa sembuh dengan nonton beberapa video lalu mempraktekkan. Kuncinya adalah praktek ya. Tadi itu ya. Sehingga dia bisa melampaui itu dan 8 bulan mobil yang dipinginkan itu tercapai. Masya Allah. Ini salah satu testimoni yang saya sendiri kaget karena waktu saya live TikTok begini, pas join gitu ya berbarengan di roomnya Bu Ana waktu itu, ya dia Mas Bimo, saya nggak mau tanya, saya mau testimoni aja gitu. Nah, artinya sebelum saya jelaskan tadi solusinya bagaimana, kalau teman-teman mampu melampaui cemas, khawatir, takut, teman-teman bisa mengalami seperti yang sudah teman-teman alami. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah hanya sekedar teori, tapi teman-teman yang mempraktekkan sudah mendapatkan hasil. Gitu. Nah, cemas, khawatir, takut itu pemicunya biasanya pikiran lompat ke masa depan yang negatif. Jadi pikiran tidak berada di sini. Kalau pikiran lompat ke masa lalu yang negatif, itu kan biasanya penyesalan. Tapi kalau ke depan yang negatif, biasanya adalah kecemasan, takut, khawatir. Nah, supaya nggak begitu, apa yang dilakukan? Kembalilah ke saat ini, pikirannya. Kembali ke saat ini. Present. Jadi kalau misalkan sekarang lagi nonton live, ya sudah fokus aja nonton live. Kalau sekarang lagi berkarya, fokuslah berkarya sebaik-baiknya. Jangan mikir, aduh nanti jatuh tempo gimana, kan itu kan belum terjadi. Belum terjadi ya. Apa yang membuat asam lambung naik dan sebagainya itu karena kecemasan berlebih. Seolah-olah itu realita sudah terjadi hal negatif yang menyeramkan, padahal belum. Baru di pikiran. Pikirannya lompat ke masa depan yang negatif. Kalau pikiran kembali ke saat ini, kekhawatiran nggak ada. Itu kayak seuzon sama Tuhan juga gitu ya. Betul. Makanya di penyebab kedua yang membuat orang khawatir adalah tidak percaya penuh kepadanya. Nah itu catat teman-teman tuh. Jauh darinya. Itu karena kalau orang benar-benar mengenal siapa Tuhannya, dekat dengan Tuhannya, dia tidak perlu mengalami rasa khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pertolongannya selalu ada, selalu nyata, dilindungi, dilimpahi, dimudahkan dan lain sebagainya. Apa yang dikhawatirkan? Wong ada Tuhan gitu ya Mas ya? Tuhannya, rencananya kan selalu sempurna, baik adanya. Iya. Jadi pemicu kedua cemas, khawatir, takut pasti imannya lemah. Iman ini rasa kedekatan ya, bukan karena sudah rajin ke tempat ibadah atau sholatnya 5 waktu rutin, bukan itu. Tapi rasa dekatnya, bukan berarti itu nggak penting ya. Artinya kalau beribadah pastikan benar-benar merasa dekat. Makanya ketika teman-teman menganggap siapa Tuhanmu, itulah hubungan Anda. Kalau Tuhan itu maha tinggi, jauh di sana, ya Anda akan merasa jauh. Kalau Tuhan itu sebagai sahabat, Tuhan sebagai mentor, itu kan berarti deket banget gitu. Boleh nggak Tuhan dianggap sebagai sahabat? Boleh kan? Dianggap sebagai mentor boleh nggak? Boleh gitu. Nah, jangan sampai kita malah menganggap diri itu kayak jauh darinya gitu loh.
Sehingga ya rasa cemas khawatir itu jadi ada. Tapi kalau sebagai sahabat, sebagai sang penolong gitu, sang pelindung gitu. Nah, itu. Jadi ada dua hal itu supaya teman-teman bisa melampaui rasa cemas khawatir takut. Iya. Sebenarnya sih kalau terutama buat yang muslim nih ya, itu sebenarnya ini yang paling penting itu kedekatan sama Tuhan sih. Kita juga kan sholat 5 waktu satu hari itu kan supaya apa? Supaya mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah ya. Jadi kalau aneh juga ya kalau kita sholat 5 waktu satu hari tapi masih suuzon sama Tuhan, aneh juga. Nah, itu dia teman-teman. Ingat ya, untuk mendekatkan diri selalu sama Tuhan itu paling gampang sih menurut saya. Siap. Ya, biar Mas Bimo minum dulu. Lanjut dulu. Oke. Nah, kita ke pertanyaan penonton di YouTube lagi nih Mas, sambil nunggu-nunggu yang di TikTok biar banyak dulu yang nanya, baru nanti kita bacain. Ini dari Mujiati 8115 nih. Oke. Mas Bimo, kalau udah tua nggak ada kerja, bagaimana bisa selalu dapat rezeki Mas? Nuwun katanya. Monggo Mas. Oke. Nah, ini termasuk dalam logik yang membatasi tadi, membatasi kelimpahan. Emangnya kalau sudah tua nggak akan dapat rezeki? Mana ada tertulis dalam sebuah kitab, wahai orang yang sudah tua, siaplah kamu pasti tidak akan dapat rezeki. Nggak ada kan begitu? Nggak ada. Gitu. Nah, makanya hati-hati dengan prasangka. Gitu. Coba sekarang lihat orang-orang tua di sekeliling Anda, atau mungkin lebih luas lagi, ada nggak yang tetap dapat rezeki? Banyak. Yang pertama, yang kedua, rezeki tidak harus dari kerja loh ya. Misal, anak cucunya sukses berhasil, bisa nggak dapat rezeki? Iya, dikirimin ya. Sangat bisa kan? Bisa banget. Bisa, gitu. Apa yang terjadi di orang tua saya setiap bulan terus mendapatkan transferan, apakah itu bukan rezeki? Walaupun sudah tua. Walaupun dia mendapatkan itu bukan dari kerja. Nah, makanya hati-hati dengan si permainan pikiran logik ini. Gitu, karena Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau sudah berprasangka, mana mungkin sudah tua dapat rezeki? Yaitu yang terjadi di realita.